Pernahkah kamu melihat boneka kayu berdiri sendiri di tengah malam, tanpa ada yang menyentuhnya? Di Toraja, Sulawesi Selatan, ada satu kepercayaan kuno yang tak banyak dibicarakan. Sebuah boneka yang bukan sekadar pajangan. Namanya Tahu-Tahu. Tapi, apa yang terjadi kalau boneka itu berisi arwah yang belum tenang? Namaku Randa. Setelah 10 tahun merantau di Makassar, aku pulang ke kampungku di Toraja untuk menghadiri pemakaman ayahku. Ia ditemukan tak bernyawa di tengah ladang kopi, dengan luka aneh di dadanya. Dokter bilang serangan jantung, tapi warga bilang ia dikutuk. Dan aku adalah anak sulung yang harus menyelenggarakan Ramu Solo, upacara kematian paling sakral dalam budaya Toraja. Sebagai bagian dari upacara, kami harus membuat tahu-tahu, boneka kayu yang menyerupai wajah almarhum. Aku menemui Dak Tumanda, pemahat tua yang sudah membuat tahu-tahu sejak muda. Tapi saat ia melihat foto ayahku, wajahnya langsung pucat. "Jangan buatkan dia tahu-tahu," katanya. "Arwahnya belum siap pulang." Aku menolak percaya. Kupikir hanya mitos. Lalu aku cari pemahat lain. Dan diam-diam, boneka itu tetap dibuat. Hari pertama boneka itu selesai, aku simpan di loteng. Malamnya, aku mendengar langkah kaki. Pelan, teratur. Tok, 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 tok. Kupikir maling. Tapi saat aku naik ke loteng, boneka itu berdiri menghadap jendela, padahal sebelumnya aku letakkan menghadap tembok. Besoknya, tetangga bilang mereka lihat boneka itu mengintip dari balik tirai. Lampu rumah sering padam sendiri, pintu terbuka pelan tengah malam, dan ada suara berat seperti orang tua yang berbisik dari belakang leherku. Aku mulai ketakutan, lalu kembali menemui Dak Tumanda. Ia hanya menatap kosong, lalu berbisik, "Ayahmu pernah berjanji pada roh penjaga hutan, tapi ia mengingkarinya. Dia meninggal dalam kutukan." Ritual pembuatan tahu-tahu tak bisa sembarangan. Kalau tidak, rohnya bisa terperangkap. Dan tahu-tahu itu menjadi penjara. Kami akhirnya melakukan ritual pemanggilan. Api unggun dinyalakan. Boneka diletakkan di tengah lingkaran garang. Dak Tumanda mulai membacakan doa-doa kuno. Lalu boneka itu menoleh sendiri, dan dari dalam dadanya terdengar suara, "Kalian memanggilku, tapi tak mau mendengarkanku." Boneka itu jatuh dan hancur. Aku pingsan. Saat aku sadar, boneka itu sudah hilang. Tapi di tebing batu di ujung desa, kini berdiri satu tahu-tahu baru, menghadap kampung. Wajahnya, wajah ayahku. Padahal, tak ada satupun yang mengukirnya. Toraja menyimpan keindahan, tapi juga pintu gaib yang tak boleh dibuka sembarangan. Tahu-tahu, bukan hanya boneka. Mereka adalah jiwa yang belum benar-benar pergi. Kalau kamu pernah dengar kisah serupa di desamu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Sebelum malam ini, ada yang berdiri di sudut kamarmu, menghadapmu.